Ancelovers, balik lagi bersama saya Dita, tentunya di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Saat ini saya berada di Ayam Tepi Laut, kawasan Ancol, Jakarta. Bicara tentang Jakarta, banyak nih warga DKI Jakarta yang belum tahu keindahan di Jakarta seperti apa. Mau tahu keseruan dan kelanjutannya seperti apa? Terus saksikan Ngopi, Ngobrol bareng Ges Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Sore ini saya ditemani oleh Bang Ridwan Saidi. Selamat datang Bang. Juga ditemani oleh Bang Dori Herlambang. Selamat datang Bang di acara Ngopi bareng. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol seputar Jakarta tentu saja berbicaranya dengan orang-orang yang mengenal Jakarta, memahami tentang Jakarta. Karena nggak mungkin saya berbicara tentang Jakarta bertanya dengan orang yang SMA-nya melihat Monas dari kalender kan Bang ya. Jadi orang yang kita tanya paham betul tentang perkembangan Jakarta. Jadi Bang Ridwan, ini menarik nih Bang, karena abang lagi di Ancol. Pertama saya pengen tahu dulu nih Bang, sejarah Ancol dulu seperti apa Bang? Kalian Bang? Terima kasih. Itu Ancol itu artinya genangan air. Daerah Ancol ini memang tidak dihuni, tetapi di Kampung Bintang Mas, antara Ancol Kiji, ini akan Ancol Kiji, dan Ancol ini yang persis di depan Alexis. Ancol Kiji itu maksudnya? Namanya Ancol Kiji. Namanya Ancol Kiji. Iya. Sebelah sana, digampang ini lah pakai mata angin aja ya. Sebelah barat itu Ancol Kiji, sebelah timur Ancol Temiang. Temiang itu artinya kubu-kubu, kunang-kunang. Kunang-kunang. Nah, di antara itu kan ada daratan. Daratan itu Kampung Bintang Mas. Daratannya namanya Kampung Bintang Mas. Iya, Kampung Bintang Mas. Dari daerah Kampung Bintang Mas sampai ke Jalan Rodan melintasi Ancol Kiji barat itu namanya Kampung Emrat, Tanah Emrat. Tanah Emrat. Kalau dari sisi bahasa, Emrat artinya apa? Emirat, dari orang-orang Emirat yang menghuni pertama abad 8. Oh, jadi abad 8 orang-orang Emirat sudah sampai di sini Bang? Sudah, dari kamu di Aceh, dia membawa paham tauhid itu waktu kan Islam syariat berabad 10. Islam Syariat berabad 10, Islam Tauhid dari abad 8. Abad 8. Yang masuk kemari. Posisinya di daerah itu, di daerah yang tadi saya sebut, daerah yang kemudian disebut Tanah Emrat. yang kemudian di sana. Emrat. Nah, kampungnya yang kedua ya disebut Kampung Emrat Japat. Kan lu ada detail kan? Emrat Japat itu Rodan 234. Oh, di sini dong berarti. Itu ditulis Kampung Emrat Japat. Masih ada nama kampungnya. Masih ada. Japat itu artinya tempat yang jauh. Berarti itu kan bahasa Arab, Japat. Berarti abad 8 sudah ada peradaban luar masuk ke Jakarta. Sudah ada Bang. Sudah. Jadi apa itu Japat itu artinya tempat yang jauh. Allah Japat. Iya. Moga-moga dijauhkan Allah. Itu Japat itu tempat yang jauh. Oh, Itu bahasa Arab. bahasa Arab. Dia sudah di sana, kampungnya Emrat. Lalu biasa orang Belanda selalu mencoba mencari peran dalam sejarah Indonesia. Dia katakan Emrat dari Hemrat dan jauh lah. Hemrat itu kantor pengadilan yang sekarang musuh lupa. Itu kan baru abad 19. Lain lagi ceritanya tuh Bang, nggak ada nyambung-nyambungnya. Nggak ada nyambungnya sama sekali, dan itu biasanya kelakuan Belanda begitu. Begitu memang. Begitu kelakuannya. Dia selalu memanipulasi sejarah Jakarta. Ya, ya. Ini teman-teman ngopi bareng menarik ini karena kita baru dapat informasi bahwa di abad 8 sudah ada kalau istilah sekarang globalisasi. Iya. Masuknya orang luar ke Iya. atau bangsa di sini kan, Iya. kan pertukaran gitu kan. Iya. Terus satu lagi Bang, nama Betawi
selama ini dikesankan itu dari kosakata Batavia. Iya. Itu sebenarnya kan kalau saya baca dari pendapat orang nggak begitu. Nah, karena begini, Batavia itu sebagai nama baru 1673 dan penamaan itu diproses oleh orang-orang asli yang menggantikan Jakarta. Jakarta itu dari Majapahit. Jakarta, Majapahit itu land of power. Itu diganti, itu diprotes sama orang sini, didukung oleh migran Jepang. Itu yang saya heran ya kan. Nama Betawi itu adalah berasal dari gapura yang dipasang di Kapuk Muara. Gapura dalam bahasa Armen itu adalah Betawi. Orang-orang berbahasa Armen, orang Kaukasia atau Asia Minor bertinggal di Muara Angke, jadi seberang menyeberang. Ya itu Betawi. Ya. Itu kalau Batavia di dalam lokal transkrip, misalnya aksara Jawa itu Batavia Betawi yang ditulisnya, bukan Betawi. Kalau Betawi di dalam aksara tertua, aksara Melayu bahasa Melayu aksara Arab yang tertua adalah di Jakarta. Itu dua kitab yang terdapat di British Library, ditulis oleh Laid Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi. Dia menulis dua kitab dengan judul Cara Betawi. Satu doa disebut baca-bacaan, kedua adalah masail menyangkut sembahyang, penyelenggaraan binasa dan menakah hati. Orang Betawi menyebut beliau adalah Malik Taiko. Beliau meninggal 983 Masehi. Itu nama Betawi sendiri abang bilang bukan hanya ada di Jakarta, tapi ada juga di Tual. Ada juga di Tual. Nama Betawi. Nama Betawi, sebuah desa di Tual namanya Betawi. Itu ada gerbangnya ditulis desa Le Betawi. Nama desanya Le Betawi. Teman-teman ngopi bareng, tadi juga saya mendapatkan sebuah gambar yang menarik sekali. Ada sebuah lukisan lama bergambar Jepang ya Pak. Ya. Nanti lukisan itu akan kita tampilkan. Teman-teman akan bisa melihat. Sebelum kita teruskan dengan Bang Ridwan ini, kita akan ke Bang Idoy. Namanya dari Herlambang, dipanggilnya Bang Idoy. Ya. Bang Idoy ini adalah seorang arsitek yang sekarang ini banyak membuat hiasan-hiasan di jalur-jalur utama Jakarta. Terutama yang baru jadi itu adalah di daerah Senen yang sekarang menjadi mengagumkan karena saya menyebutnya Senen itu nerakanya Jakarta. Tiba-tiba menjadi luar biasa rapi, bersih, keren, indah, pula bukan hanya GPO-nya, tetapi dari mulai Keramat sampai ke Matraman sana, trotoarnya rapi, bahkan warung-warung nasi kapau itu sudah tercatat dan digantikan. Yang menarik adalah GPO itu mendapatkan ini lambang-lambang Betawi. Setahu saya lambang Betawi itu Bang itu ada 8 ya. Gigi balang, lantas tanda-tanda kalau baju apa namanya kebaya keronce ya, keranjang, kebaya keranjang, terus birpletok, terus juga ini klor. Nah ini kan yang abang lakukan adalah gigi balang sama batik Betawi. Itu yang di Senen itu prosesnya seperti apa sampai terus terang aja, saya merasakan exposure tentang budaya Betawi di jalan-jalan baru saya lihat sekarang. Apakah sebelumnya memang sudah ada atau gimana? Ini gimana? Ya, terima kasih. Manggis. Ya. Jadi kalau ditanya soal ornamen Betawi dijadikan identitas kota Jakarta, identitas lokal Jakarta, memang terekspos secara maksimal, perusahaan pasti dengan Anies. Secara maksimal. Ya. Tuntutan itu sudah berbunyi dari kita para aktivis kebudayaan Betawi gitu ya. Itu sejak zaman kayak lebih pada zaman Orba lah ya. Zaman Orba itu kita sudah menuntut bahwa Jakarta ini jangan mentang-mentang dia ibu kota, terus modernisme, multikultur, tapi terus kebudayaan lokal
lindes, nggak ditoleh, gitu ya. Itu yang kemudian kita tuntut ke Etnis Betawi. Nah itu porsinya mulai, prosesnya itu mulai dari dicuekin, dikasih porsi dikit, sampai barulah pada hari ini diberikan secara maksimal ruangnya oleh Pak Anies, di zaman Pak Anies. Kasih ruang secara maksimal. Ya, secara maksimal artinya ini benar-benar dijadikan fokus utama, karena memang tuntutan kita adalah kebudayaan Betawi adalah identitas lokal kota Jakarta. Iya. Kalau ada orang bilang kan Jakarta multikultur, terus apa iya rumah iya? Apa iya terus kemudian apa namanya Minang rumah gadang dijadiin simbol, apa iya terus Bali seperti di Soekarno Hatta, apa iya yang lain, kan nggak mungkin, udah pasti Betawi dong, kan? Nah dari situlah kemudian kebetulan saya memang dari zaman mahasiswa Bang, saya arsitektur, kemudian saya praktisi di arsitek, saya juga aktif di pergerakan mahasiswa Betawi. Ya saya melihat secara proporsional, wah ada satu bagian yang tidak ditoleh oleh para aktivis kebudayaan Betawi. Apa itu? Arsitektur. Lalu makanan, pakaian, sejarah, segala macam tidak ada tuh sejak dulu. Dari masa ini kan dari dulu dia. Tapi arsitektur tidak ditoleh. Teman-teman ngopi bareng, saya perlu jelasin, nggak ditoleh itu artinya nggak dilihat, nggak diperhatikan kira-kira gitu. Kalau orang Betawi bilang belaman-laman itu artinya belame-lame. Jadi karena yang ngobrol ini adalah orang yang lain kecil, jadi bahasanya kita pakai bahasa lokal gitu. Jadi terus Bang Idai, itu Senen itu proses sampai desainnya menjadi seperti itu gimana? Oke. Yang jelas Senen itu kan konsepnya memang transit oleh development. Jadi berbagai moda transportasi itu bertemu dengan tidak menyusahkan penumpang pada saat transit. Kalau dia turun dari busway, maka dia bisa nyambung ke moda yang lainnya dalam satu titik pemberhentian gitu ya. Kalaupun biasa nggak jauh-jauh gitu ya. Terus juga tidak jauh dari lokasi publik yang lain, dalam hal ini pasar atau mungkin ada apartemen di daerah situ. Oke, nah sebagaimana titik-titik fasilitas publik di Jakarta yang lain, nah itu diekspos kan. Nah, cuman kesannya jelas karena memang kebetulan Pak Gubernur, Pak Anies itu punya keberkatan dan komunikasi yang baik dengan organisasi Betawi, dalam hal ini Pembangunan Betawi, Anies Betawi, maka aspirasi kita dalam berbagai hal, nah begitu juga yang saya gawangi gitu ya, soal arsitektur ditampung oleh beliau dan diaplikasikan. Nah, kemudian jelas begitu udah infrastruktur, saya tuh udah kebagian porsi untuk mikirin dari LKB itu, dan nanti di Lembaga Kebudayaan Betawi Bang, gitu ya, pengurusan untuk ngoperin soal arsitektur gitu kan. Selain Senen, mana lagi? Nah, selain Senen itu tentunya mulai dari ini yang sekarang lagi digarap nih, flyover Tapal Kuda. Wah, Abang Ridwan udah iya. Di Lenteng Agung sama Tanjung Barat. Lenteng Agung, Tanjung Barat itu kayaknya akan menjadi ikon Jakarta baru. Ya. Jadi prinsipnya sih simpel, orang nyebrangin rel kereta api, tapi bentuknya U-turn gitu, muter dari kedua arah. Betul, itu ada di Lenteng Agung sama ada di Tanjung Barat. Jadi sekaligus dua kan? Ada dua. Dua-duanya Dua-duanya apa? Di situ kemudian saya pun ditugasi untuk memberikan sentuhan identitas lokal, muatan lokal, dalam tentunya ornamen Betawi. Begitu. Apa sih problemnya selama ini identitas lokal pun sampai seberat itu? Nah ini saya kurang ahli dalam menakar soal politik gitu ya. Tapi yang jelas ini kan kaitannya dengan willingness gitu ya, keinginan. Gitu. Karena kan belum lama ini kan ada
bundaran Semanggi yang baru tuh. Ya. Itu saya nggak lihat. Nah itu termasuk yang dulu sebenarnya kita minta. Nah, gimana tuh? Ini ada di tengah kota, ikon kan Semanggi, dikasih dong ornamen Betawi. Ternyata nggak ditaruhin gitu, nggak dikasih gitu ya. Entah apa motifnya saya juga nggak tahu, tapi yang jelas alasannya Semanggi itu katanya persis di tengah kota, jadi modernisme. Kalau Karena- Betawi nggak modern. Nah mungkin pikirannya seperti itu gitu ya. Makanya saya ngotot mati-matian coba berikan kesempatan untuk mengekspos ornamen arsitektur Betawi secara dibuat, dikreat secara modern, itu pasti bagus. Saya melihatnya memang agak terbelah rangah gitu ya, melihat ornamen-ornamen Betawi keren ya. Gitu. Biasanya kan kita hanya lihat di rumah-rumah kayak Pinester masih ada, di Kemayoran masih ada, gitu kan. Sebatas di rumah-rumah di kampung-kampung, tapi nggak di infrastruktur jalan. Gitu. Tapi kali ini ekspresinya luar biasa. Gitu. Itu yang dalam bahasa saya ketika itu minta bahwa Jakarta secara identitas lokal dia harus punya muatan, tidak hanya dalam konteks bahasa atau pakaian atau makanan atau hal yang sering ada di buku pelajaran. Justru kan nggak mungkin setiap orang setiap hari pakai pakaian Betawi atau makan makanan Betawi, tapi begitu kita bicara arsitektur tradisional Betawi, itu sesuatu yang ngejogrok, diem, orang liwat, ngelihat. Dan Ternyata keren. Nah, alhamdulillah kalau tanggapan publik seperti itu. Keren. Memang luar biasa menurut saya itu keren. Saya kembali ke Bang Ridwan sebentar. Bang, ini Senen berubah jauh Bang. Tapi banyak orang termasuk saya pribadi yang lahir dan besar di Senen. Pasar Senen itu saya pikir nama hari. Pasar Kemis, Pasar Rebo, Pasar Jumat. Apakah memang semacam itu pengertiannya atau gimana? Ini ya, kalau Senen yang digunakan sebagai nama tempat di Jakarta Pusat itu bukan dari nama hari. Bukan dari nama hari. Itu dari Semenan bahasa Jawa. Senen itu paduan kuda. Dari Semenan bahasa Jawa. Paduan kuda. Paduan kuda. Iya kan di situ dulu jagal. Jagal itu artinya lapangan. Oh, jaga artinya lapangan. Lapangan. Hewan dibawa ke jagal buat dijagal. Itu artinya sekarang berubah pengertiannya menjadi dipotong kan. Oh, jadi jaga yang pengertian sekarang ini pengertian baru. Baru. Jadi seperti penjagalan di daerah Jakarta Barat kan juga itu lapangan. Jadi dia itu Senen paduan kuda, kalau ada paduan kuda ramai pedagang, lama-lama paduan kuda sepi, ya jadi tinggal pasar. Jadi tinggal pasar yang kemudian dibangun proyek Senen. Proyek Senen itu dibangun zaman Bang Ali kalau saya kira ya. Iya. Ya, zaman Bang Dari Ali. tahun 78. Iya. Nah kalau yang di sebelahnya bilang segitiga itu juga Senen itu tanah monya. Bukan Proyek. bukan proyek. Iya. Kalilio itu. Di belakang dia, di utara dia Kailio. Itu tanah orang Portugis, punya Portugis. Ya. Tadinya. Itu di situ. Kalau kembali lagi ke Senen, nama jagal masih dipakai oleh masjid yang di belakang itu. Iya, saya suka sholat Jumat Iya, apa di situ. orang bilang masjid jagal. Masih jaga. Sampai sekarang masih Masjid jagal. Nah, itulah arti nama Senen yang sebenarnya, bukan dari hari. bukan dari nama hari. Bukan. Hari kan di sini 5 kan, sama dengan di Jawa. Iya. Senen itu artinya mulai, Selasa artinya gelap, karena itu tidak ada transaksi maupun melamar yang dibenarkan pada saat gelap. Rebo, kan Rebo itu artinya meriah. Oh, itu iya. Meriah. Kemis itu artinya memohon. Oh, Jumat itu hari Jumat, ya, pasar Jumat, hari berkumpul. hari berkumpul. Sabtu dan Minggu kan tambah. Iya. Aslinya hari Jumat, jadi bukan hari Bukan nama hari. Iya. Teman-teman, ini kita mendapat wawasan baru tentang sebuah daerah di Jakarta dan banyak lagi tentunya apa yang dikatakan Ridwan mengenai sejarah, dan kita sebagai orang Jakarta tentunya kita harus tahu
latar belakang sejarah dari kota ini. Itu Pak, guys, tadi yang disebut mengenai daerah Tanjung Os, diterjemahkan Tanjung Pangat, yang salah. Itu kan OS, bukan OOST, OS Belanda bukan. Terjemahan dari Belanda itu memanipulasi nama kota. Tanjung Os itu artinya kenegerian Tanjung. Beos itu kenegerian orang-orang Turki. B kan nama Turki. Iya. Itu kenegerian artinya. Jadi Lenteng Agung, lenteng kan jalak ya, jalak. Lenteng Agung itu nama owner-naming, nama perusahaan perkebunan. Seperti Lenteng Agung itu nama perusahaan perkebunan, sama dengan Jatinegara nama perusahaan perkebunan. Daerah itu namanya Mester itu nama pohon, pokok kayu. Mester Cornelis itu artinya religius. Belanda mencoba supaya itu dia seolah-olah lahir dari native. Itu dia bilang Mister Cornelis. Nggak ada orang Belanda dipanggil Mister, dipanggil Menil. Itu kan manipulasinya gampang ketebak. Jadi daerah Kampung Melayu atau Mester itu daerah religius. Cornelis itu artinya religius. Pangeran Cornel yang ada patungnya di perapatan Sumedang itu pendakwa. Wah, Bang, ini sih nggak cuma diwawancara, Bang, harus ditulis. Karena ini sesuatu pengalaman yang baru. Iya, karena iya, jadi Tanjung Os, mata timurnya mana kan Bang dibikin sekarang. Tanjung timurnya nggak ada, itu Tanjung Os, kenegerian. Artinya kenegerian Tanjung. Terus ini menarik nih, Bang. Dari Senen sampai ke Ancol itu kan nama jalannya Gunung Sahari. Iya. Saya biasanya kan kalau nama-nama gunung kan kalau di Guntur tuh Gunung Semeru ada gunungnya. Terus Gunung Muri ada gunungnya gitu. Nah, kalau Gunung Sahari itu di mana adanya? Kalau Sahari itu dilakukan perubahan itu oleh wali kota Sudirman. Dia kira dia benar, dia salah. Itu Gunung Sari. Gunung Sari itu artinya bukit kecil. Nah, bukit kecil itu sudah dipapas untuk keperluan mendirikan SMA Kartini. Oh. Di Gunung Sari itu ada goa. Jadi yang benar orang Betawi nggak ngomongnya. Orang Betawi kan ngomongnya jangan Gunung Sari, selalu Gunung Sari. Dia salah. Jadi Lianggo nama goa itu. Juga nama Lause itu salah. Itu seperti nama di Aceh Lauser. Lauser itu orang yang tinggal di gunung. Lauser itu. Dia kan diganti. Iya. Lauser diganti jadi Lause. Mestinya Lauser sama dengan di Aceh. Bukan Lauser. Secara sejarah konteksnya beda. Nah, karena saya orang situ. Jadi itu ada apa namanya Gunung Sari, ada Lianggo, ada Lauser. Jadi satu-satu teman-teman ngopi bareng. Saya mau keluar sedikit dari konteks yang kita bicarakan sekarang ini. Saya ingin bernostalgia sebentar.